Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hadir kembali untuk kita semua, tempat untuk bercanda, ria bersama, berkumpul, berbagi cerita, hanya di sini. Na 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 na. Rubahlah mangsa di hidupmu, dapatkan info-info terbaru yang bisa membawamu menjadi lebih maju, hanya di radio nongkrong bareng. Jangan lewatkan kesempatan dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti, hanya ada di radio nongkrong bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Abang jarang pulang, aku jarang dibeli. Lai 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 lai, panggil
Neng, ikut abang dangdutan yuk. Najis lu. Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulang ku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua. Sayang aku rela abang bawa pulang. Lipa Koka Remix. Enggak kerasa udah setahun, si abang mulai berlagak pikun. Udah enggak pernah pulang ke rumah, sayang berpincer canda di Pulau Kebang. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Anak kita sekarang udah besar, mulai bingung kok bapaknya nyasar. Kenapa bapak nggak pulang-pulang ke mata tetangga? Emangnya enak? Lipa Koka Remix. Anak kita sekarang udah besar, mulai bingung kok bapaknya nyasar. Kenapa bapak nggak pulang-pulang ke mata tetangga? Emangnya enak? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang,
panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibawa. Abang jarang pulang, aku jarang dibawa. Ini pasti saya yakin semua warga Demak sudah tahu lagu ini ya, karena sangat melankolis sekali. Kali ini spesial buat semuanya, kita sikat kembali di sebelah kiri. Sampun ready goyang bolo? Sampun masuk. Anirwana, Akambe, 26 Studio, Multi Bro. Ayo om, ayo om, ayo om, olahraga sih. Nirwana comeback. So.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali lagi kita berjumpa lewat udara bersama Kak Sam dan Kak Novi. Ya, senang sekali karena Rabu kemarin kita ikut pembukaan puasa. Selamat malam Kak Novi. Kekenyangan Rabu kemarin, ya kita nggak nongol. Jadi sakit. Jadi masalah. Memang kalau kita buka dengan goreng-gorengan itu berminyak. Kita berbuka puasa dengan yang manis-manis, gula darah naik. Akibatnya kita nyender ketiduran katanya. Karena kenyang. Kak Novi ngantuk. Iya betul. Jadi harusnya sih memang baik itu air hangat ya, teh hangat manis itu udah cukup lah, baru mungkin nanti makan yang agak berat. Karena kalau saya nggak bisa begitu, saya puasa cuma hari pertama dan hari terakhir katanya. Ya saya jujur aja di awal. Iya. Istilahnya kalau toko buka tutup gitu ya. Ya mudah-mudahan ibadah ini juga jadi satu apa sih namanya, ada berkahnya lah di bulan Ramadan nih. Sudah 5 hari, hari kelima nih Kasem ya. Waduh. Tanpa terasa. Kalau dihitung dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ngomong-ngomong kita harus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke, iya harus. Pada teman-teman semua ya. Harusnya kemarin ya Rabu berhubung kita kekenyangan. Jadi dan memang tadi Jablay lagunya ya asik sambil berbuka ya goyang-goyang ya. Bukanya udah Kasen, tinggal ngantuknya. Ya, karena kan nanti jam 3:30 bangun lagi ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio nongkrong bareng, shalom ya. Kita kencan lagi lewat acara radio nongkrong bareng. Malam mingguan lagi kita nih ya, sudah hari ke-5 puasa tanggal 16. Cepat sekali. Luar biasa senang betul. Waktu berlalu. Tiba-tiba udah ada yang minta THR ya kan. Saya bilang lu puasa baru 5 hari. Itu juga kadang-kadang kumur-kumur pakai es kelapa muda. Dia bilang gue iya. Kumurnya 3 kali masuk, yang keluar cuma 2. Berarti 1 ketelen dong ya. Iya. Pendengar radio nongkrong bareng, senang kita Kasem milenial di Hong Kong. Saya Kak Novi Spiderman di Indonesia, bisa kumpul lagi lewat teknologi digital di Facebook kita. Kalau hari Rabu ada di YouTube ya. Malam ini kita bersama Bu Tania Sim. Saya langsung sapa Bu Tania Sim. Shalom, selamat malam Bu Tania dari Christian Action ya. Ya, shalom, selamat malam juga Pak Novi, Pak Sam. Ya, selamat malam Bu Tania. Bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak kedengaran suaranya. Iya Pak. Ada hampir 2 bulan loh Bu ya. Karena malam minggu lalu kita dengan Pak Widodo dan Mbak Sri itu petani yang cabai ya. Menanam cabai. Cabainya pedas banget. Salah satu sukses. Katanya cabainya lagi mahal ya. Saya dengar tadi katanya cabainya itu 10.000 cuma 18 biji. Bu Tania 10.000 6 biji sekarang. 6 biji. Nah, pedas ya. Memang Bu Tania aja. Gitu ya. Soalnya soalnya tadi pas saya lagi ke toko Chandra, lalu ketemu teman-teman PMI yang pasti kita kenal Pak Sam. Jadi ceritalah semua, kasihan juga kan rata-rata. Jadi kan dia bilang keluarganya bilang itu tanah, jadi kalau nggak nggak dikelola kan nggak bagus. Tapi ketika dikelola malah lebih parah, malah lebih rugi. Karena salah satu permasalahannya adalah pupuk mahal. Memang.
Kita yang lalu berbicara dan ngobrol dengan petani cabai di sana di Blitar, ya, Mas Widodo itu dia dibeli malam itu akan ada transaksi, jadi dia akan terima uang untuk 250 kilo kalau nggak salah tuh, iya. Jadi 47 dari sana aja udah 47.000 Bu Tani ya, karena ya tadi pupuk ya harus disediakan mau nggak mau pakan pupuknya. Walaupun demikian masih ada kelebihan margin lah ya. Jadi dari 47.000 dia masih bisa menghidupi kurang lebih 9 atau 10 petani, memberdayakan warga di sekitar pertanian dia di daerah Blitar sana. Betul Bu Tani ya. Kenapa? Karena Natal, Lebaran, Imlek itu harga melonjak ya kan, karena kebutuhan ya makin banyak. Kalau kita bicara dengan Pak Riza Zulkifli di hari Rabu rezeki, istilahnya Rabu rezeki karena masalah keuangan kan ya, ada demand, ada permintaan, akibatnya harga melonjak naik. Oh jadi begitu Bu Tania ya, berkumpul di Chandra itu toko yang menjual produk-produk barang Indonesia ya, makanan ya. Iya, kebanyakan ya. Iya, toko Pak Chandra tadi pas. Iya, kasihan juga. Tapi sebenarnya ini kan masalah udah bukan baru ya. Klise dan pemerintah sampai sekarang masih belum bisa memenuhi kebutuhan para petani. Maka itu teman-teman ya tetap harus kerja ke luar negeri karena itu juga ya. Betul Bu Tania dan pendengar radio nongkrong bareng Kasem. Kalau tadi saya kumpul di sebuah bengkel karena servis mobil teman saya itu bermasalah ya, dan dia mau mudik nanti dengan kendaraan itu. Masalahnya kalau sore itu mobil suka belok sendiri ke warteg ya. Jadi nggak bisa ngelihat warung makanan, dia belok sendiri tuh. Ternyata dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu rumah besar-besar Bu ya, besar-besar tapi nggak ada orang, isi desa itu kosong, semuanya kan merantau ya, minimal ke Jakarta, Surabaya, Medan, kota-kota besar lah ya, mungkin untuk perbaikan nasib ya. Kita berharap dengan kan ada pemimpin ya, presiden baru tahun ini yang punya landasan sejak awal partai tersebut pada fokusnya katanya nih nelayan dan pertanian platformnya. Jadi ya nggak harus pekerja yang non formal, informal itu ya bisa bertani. Seperti Mbak Sriati 18 tahun atau 14 tahun, satu majikan pulang ke Blitar sukses ya. Artinya adaptasi perlu, karena pulang sudah lama biasa kerja, pulang kampung nggak tahu mau ngapain. Ini masalah Bu Tani. Karena kita kerja kan kalau di Hong Kong cukup keras dan dengan etos yang tinggi ya, etos kerja yang tinggi, produktif. Pulang ke kampung kaget loh, nggak ngapa-ngapain, makan tidur gitu kan. Jadi mereka berusaha untuk berdaya dengan segala jenis kesibukan. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, Bu Tania Sim Christian Action, pastinya kita akan berkaitan banyak hal yang sangat penting. Kita perlu update nih pendengar radio nongkrong bareng, karena keberadaan Anda di Hong Kong itu bukan sekedar ada kerja terus terima uang udah selesai, enggak. Ada proses awal kedatangan, proses interview, pemilihan dikasih tahu nanti kamu kerja piara anjing satu, gaji sekian, harus bisa bahasa Inggris. Ada lagi yang jaga popo atau oma, orang tua lah, perawat, dia harus bisa bahasa Canton, dan itu ada kontrak yang harus tertuang. Kalau kita tidak terdidik, artinya lulusan SD lah ya, itu nggak biasa dengan literasi.
negara seperti saya ambil contoh yang dijepit sekarang sama beberapa negara Arab, ya, itu literasinya 99%, ya. Jadi artinya kita perlu banyak belajar. Iya, 99%. Gak ada orang tolol, Kasen. Iya. Makanya susah ngelawan. Karena mereka harus teredukasi. Ya, jadi harus berpikir berkali-kali lipat. Kenapa? Karena tanahnya gersang. Itu gurun loh. Mereka harus berpikir, bekerja. Kalau kita tanam kayu, hasilnya ada. Nah, ini yang memanjakan dan comfort zone-nya justru berbahaya. Kembali ke prosedur seorang TKI yang datang ke bekerja dimanapun, di Arab, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, ya minimal mereka harus mengerti tentang literasi. Literasi kan baca, tulis, hitung, itu aja yang dasar. Ya, Butania dan pekerja, perlindungan dan pelayanan. Nah, ini cocok malam ini dan kita harus terupdate. Ya, Butania, tadi sedikit intro dari saya. Apa yang lagi seru nih Butania nih. Iya, di kesibukan Butania, monggo. Silakan. Kak Novi, meneruskan yang Kak Novi, sebelum Kak Tania ini, saya mau melaporkan bahwa di Hong Kong ini ya sekarang ya, barusan kejadian Kak Novi, 3 wanita Indonesia dan 3 pria Indonesia dan 1 orang Pakistan kayak PKT itu Pakistan atau PKS ya, Pakistan itu merampok toko jam tangan. Iya, sangat hebat. Sekarang udah berani jadi Indonesia. Biasanya orang-orang Cina atau Vietnam, ya nggak, sekarang orang Indonesia. Waduh, kita prihatin ya. Kenapa bisa bersatu dengan PKS begitu? Wah, nggak tahu. Bukan juga. Partai Keadilan Sosial ya. Iya. dan ya. selalu orang Indonesia yang harus gimana ya? Yang ini. Karena akhirnya yang ke Indonesia ketangkap, PKS-nya udah pulang ke negaranya. Begitu, Bu. Kenapa bisa begitu, Bu? Dia lebih pinter. Lebih licik ya, lebih lihai. Lebih lihai. Ya, lebih lihai, tapi kita nggak bilang orang kita lebih nggak lihai. Tapi ya memang selalu kan kita kan, memang selalu gitu kan kita, gitu loh. Iya. Saya 1 kali pernah dirampok di Hong Kong, Bu. Jadi saya duduk di McD di Causeway Bay. Waktu itu masih punya istri, sekarang kan udah nggak punya. Nah, istri saya ngadep ke saya, tasnya di sebelahnya dia. Saya ngadep ke sana, baca majalah. Nah, tiba-tiba kan dekat banget sama pintu ya, Kasem. Tiba-tiba orang mainland kayaknya, ya, mainland China itu ngambil tas istri. Iya kan, dari kursi sebelahnya yang menghadap ke saya. Lari dia. Rame tuh. Saya lihat tuh, ini orang berani amat. Saya Uber, terus dia lempar ke toko jam. Gitu, jadi selamat. Begitu saya, woi, saya kejar. Tapi, ya sudah, dia menghilang. Kita nggak ngadu, nggak apa. Terus saya mah senang aja gitu. nggak berbuat apa-apa, karena dia nggak sadar kan. Begitu cepat. Kalau ini perampokan ya, Kasem. Artinya ngerampok kan, Novi? Bawa parang ya? Dia ada satu bawa pisau, satunya jadi yang satunya bawa kapak besar itu untuk memecahkan. Videonya kan udah ada, Pak. Iya. Videonya udah viral. Kak Novi itu viral ya, lihat. Jadi ada ya. Nah, jadi ada wanita Indonesia yang pura-pura menjadi mau membeli. Begitu pintu dibuka, langsung yang itu nyerbu masuk. Jadi mereka udah mengawasi, udah memantau sejak lama nih. Kapan bisa? Iya.
Ya, orangnya sih ketangkap, cuma barangnya masih belum ditemukan. Udah dibawa ke Pakistan. Kan juga ada, Pak. Kan minggu sebelumnya kan juga ada toh, Pak. Ada orang Indonesia yang laki-laki juga merampok ibu-ibu yang keluar dari bank. Oh, ini modus-modus Indonesia nih ya, nggak keluar nungguin. Makanya itu aku bilang gaya Indonesia dibawa ke Hong Kong. ngerampok apa nodong? Ya nggak? Aduh. Nggak, biasanya dijambret. Itu istilahnya begal. Kalau begal. 5 tahun 10 tahun ini dari dulu saya selalu berpikir begal itu konotasinya orang naik motor, dicegat motornya, orangnya didorong, kemudian motornya diambil, biasanya begitu. Atau di mobil diketok kacanya, itu diambil apanya lah, laptop atau tas, ya. Ternyata begal itu artinya luas, termasuk penjambretan tadi. Wah, kita cukup prihatin ya. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng bisa kasih komen di live chat kita. Masih ada Ibu Tania. Walaupun itu intro dari Ibu Tania dan Kak Sam, walaupun fokus kita itu adalah pada biasalah pelayanan, pelindungan dan perkembangan mengenai hubungan antara majik. Ini laporan dari UK, katanya dari Iliana Chandra. Katanya sama kayak di UK juga rawan banyak kerampok, kebanyakan HP. Ya, saat kita di jalan. Wah, tapi ini pertama kali. Ini pertama kali kayak udah nonton kayak di film deh pokoknya. Ya nggak, istilahnya kalau di film kan Ovi lihat kan. Iya. Kalau Police Story itu, wah ngerampok ke toko jam tangan. Gila nggak? Iya. Wah, kelas berat, boy. Itu urusannya dia pasang nyawa, itu bukan pasang badan. Makanya. Karena kemungkinan kalau toko mewah yang menjual jam-jam mewah itu kan dari beberapa brand besar, Omega, Rolex, mungkin ada pistol, boleh ada pistol, itu udah taruhan nyawa ya. Terima kasih Mbak Liana Chandra Sky. Saya juga pernah bukan di begal, tapi di Palak di London. Jadi saya mau ke Hard Rock di London, restoran, berdua juga dengan bekas istri. Tiba-tiba saya dipepet dengan mobil. Mobil nih mepet saya, dia bilang begini, do you have 50 pound? Dia mau jual ini, Kak, cowok ya, dia mau jual bukan blazer, bukan kayak seperti jas lah. Dia mau pulang ke Italia, nggak ada bensin. Dia bilang begitu. Saya bilang I don't care, gitu kan. I don't care about your problem, gitu. Saya tidak peduli dengan masalah itu. Saya sekarang mau pergi sambil jalan dia mepet terus. Istri juga nggak ngeh, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di negara manapun kriminal yang terbuka di tempat umum itu, di jalanan malam-malam itu jam 8 lah mau makan dinner itu. Karena daerah Hard Rock kalau di London, jadi dia jual overcoat tuh jas agak panjang untuk winter. Emang dingin terus kan di Inggris, nggak pernah panas. Ya, terima kasih Mbak Liana Chandra Sky. Oh iya, kita kembali ke pembicaraan kita. Pendengar Radio Nongkrong Bareng, 5 menit lewat dari jam 10. Semoga sehat-sehat yang menjalankan ibadah puasa bisa sampai hari akhir. Tapi perempuan ada mens ya, ada hari dapat haid itu kan seminggu. Nanti dengan Pak Haji Muhaimin lah kita bahas. Bu Tania, mungkin ada tambahan Bu mengenai hal-hal yang melanggar kriminal belakangan ini. Yang begal-begal nggak ada. Begal-begal nggak ada. Tapi saya interesting Pak, saya mau melanjutkan yang Bapak bilang tentang literasi. Ya, sebenarnya ini memang menjadi salah satu concernnya kita.
teman-teman kita kan bukannya literasi ya, tapi adalah lebih kepada sikap ignorannya. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman itu nggak peduli, terlalu percaya, atau dia sebenarnya itu kemauan untuk mencari tahunya itu agak kurang walaupun untuk dirinya sendiri. Orang Indonesia kurang penasaran nggak ya ini? Tapi nggak juga. Katanya kan kalau kita lihat itu orang Indonesia terkepo kan. Masalahnya gini, contoh yang paling mudah. Jadi kita punya ketika teman-teman proses dari PT kan Pak, kan disuruh tanda tangan kan antara PT dan teman pekerja ini ada perjanjian kerja. Boleh deh disurvei berapa banyak teman kita yang pernah baca perjanjian kerja. Jangan-jangan mereka juga nggak pernah tahu ada perjanjian kerja antara PT dan mereka. Boleh deh disurvei kalau mereka tanda tangan berapa persen yang ngerti isi dari perjanjian kerja itu apa saja. Jadi rata-rata teman-teman itu nggak ngerti, kadang-kadang itu nggak pernah ada rasa tertariknya udah tahu ini apa sih yang saya ini apa. Nggak ngerti lah ya, apakah pada saat waktu mereka di sana mereka tuh diburu-buru tanda tangan atau apa. Jadi sama sekali itu nggak ada. Contoh ya Pak, kita ada satu anak, belakang ini kita punya banyak kasus yang dimana teman-teman itu ketika didatangkan kerja di Hong Kong ternyata berbeda dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh agen atau PT. Banyak jadi, itu. Jadi ketika mereka banyak yang juga nggak di interview, cuma agen bilang atau PT bilang udah pekerjaan untuk kamu, pekerjaannya misalnya contohnya masak dan bersih-bersih. Tetapi ketika sampai di Hong Kong, ternyata selain masak dan bersih-bersih, mereka melakukan misalnya pekerjaan bukan saja di rumah majikan, tapi misalnya di rumah yang satunya lagi, di rumah saudara majikan atau di alamat tempat bisnisnya majikan. Ketika hal ini terjadi, kan kontrak putus, lalu kemudian PT itu kan udah ngerti kalau kontrak putus, karena sebelumnya anak ini udah ngadu, ini saya dikerjakan di alamat tempat bisnisnya majikan saya. Tapi kemudian biasanya paling dibilang sabarlah ya, atau segala macam. Lalu kemudian ketika tahu kontraknya putus, tapi anak ini masih tetap dikejar sama PT uangnya. Mana potongan kamu? Gitu loh. Jadi mereka cuma mengejar potongan, padahal mereka kalau kita balik, akhirnya saya bilang sama anak ini, PT ngejar saya bilang, kamu lihat enggak perjanjian kerja kamu isinya apa? Enggak pernah. Padahal di perjanjian kerja itu kan juga ada tertulis kan, kalau seandainya bahwa kalau seandainya kontrak ini putus kan, karena bukan kesalahan pekerja, maka kalau seandainya pekerja dipekerjakan bukan sesuai dengan kontrak, jadi PT harus melakukan penyelesaian untuk ini, gitu loh bahasanya. Jadi tapi pada faktanya teman-teman ini ketika walaupun mereka mengadu, tapi yang paling juga dibilang sabar ya, tapi tidak ketika ini terjadi, ketika kontrak putus, mereka tuh tetap disuruh untuk melakukan kewajibannya, padahal sebenarnya kewajibannya ada di PT, gitu loh, menurut perjanjian kerja kan. Jadi teman-teman kita itu cuma khawatir, takut dikejar. Maka itu saya bilang, kamu baca nggak perjanjian kerja kamu? Jadi kalau PT ngejar kamu, harusnya kamu balikin ke PT, ini perjanjian kita nih. Sekarang saya dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditawarkan ke saya. Itu melanjutkan yang seperti Bapak Kak Novi bilang tentang literasinya. Iya, karena literasi ini
Kita belajar itu bukan kita belajar matematika terus sosiologi dan ilmu politik dan lain-lain, tapi kita belajar bagaimana untuk mengkaji sebuah metode belajar, ya, bukan ilmunya yang kita dapat, tapi cara berpikir kita yang dirubah. Ketika kita masuk ke sebuah lembaga pendidikan, ilmunya dapat, tapi yang penting di sini adalah kita cara berpikir kita menganalisa sebuah persoalan atau apa yang tertera di kontrak kerja dalam hal ini, itu detailnya kita terlatih bertahun-tahun, ya 4 semester lah katakanlah, 2 tahun ya. Nggak usah jauh-jauh. Pak Sam mungkin juga tahu. Kalau misalnya nih kita kasih undangan, ini ada seminar ini nih, ya kita kirimin. Jadi teman-teman itu dengan sangat cepat cuma bilang, ini apa Kak? Iya, betul. Enggak detail ya. Iya. Apalagi ini menyangkut kerja. Oke. Ada Bu yang di 2 tempat banyak Pak sebenarnya. Banyak. Maka itu kita lihat trennya sekarang berkembang lagi seperti ini. Ya. Jadi memang posisinya teman-teman itu susah. Karena mereka mereka datang, mereka terikat hutang, mereka khawatirnya jadi ada hutang yang mengikat mereka. Jadi mereka kalau mau putus kontrak mereka takut di situ. Yang kedua karena mereka juga kemudian kalau putus kontrak mereka tidak bisa menunggu visa di Hong Kong. Jadi hal-hal seperti ini membuat mereka susah untuk mengambil keputusan, kan? Betul. Maka itu tapi di sisi yang lain sebenarnya kalau seandainya teman-teman itu dipekerjakan di tempat di luar dari alamat kontrak, maka itu kita bukan memprovokasi sebenarnya. Maka itu kita sering menjelaskan pada teman-teman. Pertama, kerja di luar dari alamat kontrak itu sudah melanggar hukum. Kedua, teman-teman itu tidak terlindungi secara keselamatan mereka tidak terlindungi. Kenapa? Kalau seandainya terjadi kecelakaan di tempat di luar dari kontrak, itu mereka tidak tercover asuransi. Oke. Ya, walaupun sebenarnya kita tetap bisa saja bilang bahwa karena ini majikan ya, dan kalau seandainya majikan ada di asuransi untuk kecelakaan kerja, kalau nggak ada kan nanti dia juga akan rugi gitu loh. Jadi sebenarnya yang kedua kalau misalnya seperti tadi saya bilang, kalau seandainya kerja di alamat bukan di kontrak, misalnya di tempat bisnis, kalau ketangkap, dia juga akan bisa diinvestigasi sama imigrasi, itu loh. Dan ada dia perlindungan nggak? Perlindungan kalau tertangkap imigrasi, tapi kan satu majikan Bu Tania. Betul, tapi kan kontrak kerja kan dengan jelas mengatakan cuma boleh bekerja di alamat kontrak kerja. Dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang selain pekerjaan rumah tangga. Jadi kalau bersih-bersih kantor, ya, bekerja di salon, bekerja di restoran, itu udah melanggar. Kalau begini bagaimana? Kalau misalnya ya majikan terus punya orang tua, majikan punya masih orang tuanya masih ada, tiba-tiba dia bawa cucunya orang tua ini ke rumah neneknya, terus begitu makan, masih keluarga, makan kasih makan anaknya ya nggak segala cucunya, terus begitu belepotan tuh lantai, terus dia ngepel, dia bersih ya nggak. Nah, apakah itu sebagai salah atau melanggar kontrak? Dari pengalaman kasus yang kita ini ya Pak ya, oke, memang misalnya yang maksudnya Bapak kan kalau dia bawa anak majikan ke rumah orang tuanya majikan, lalu kemudian dia di situ kan banyak juga kan kasus yang dimana dia membawa anak majikan pada siang hari misalnya karena di rumah gak ada yang jaga, jadi supaya setelah dibawa ke rumah ibunya majikan, jadi sekalian ibu majikan bantu jaga, maksudnya gitu kan. Terus bantu bersih-bersihin juga. Ya, kalau begitu kan sebenarnya misalnya gini nih, logikanya aja toh. Kalau misalnya dia ditaruh di situ, misalnya makan,
pada saat makan. Kalau mbaknya kita kan juga ikut makan atau majikannya makan, cuma beda tempat kan. Jadi kalau dia membersihkan piring bekas bekas makanan majikan, ya saya pikir secara logikanya itu masih bisa di-acceptable gitu kan. Kecuali misalnya dia kemudian datang setiap hari, ya kemudian membersihkan satu rumah sekaligus. Betul, itu kan lagi betul. beda cerita, benar enggak Pak? Betul. Ini kebetulan atas bawah gitu, lantai atas bawah rumahnya. Ini saya pengalaman ini, ya enggak? Saya bilang, kamu disuruh ngapain di atas rumah neneknya, katanya. Iya Pak, disuruh ngepel, nyapu. Anaknya lagi main. Kalau gitu sih, gini, kalau misalnya dia cuma kalau membersihkan alamat yang menjaga anak majikannya yang dibersihkan, atau seperti tadi kan dibilang makannya belepotan, atau misalnya tempat duduk dia duduk atau ruangan dia bermain itu dibersihkan, itu masih make sense. Tapi kalau misalnya sampai membersihkan tempat tidur neneknya atau segala macam, ya berarti itu kan sebenarnya udah bisa ya Pak. Nah, misalnya cucunya main di ranjang neneknya, bagaimana? Ya nggak bisa juga Pak. Maksudnya kalau gitu kan sama aja. Itu kan setiap hari begitu kan, tidak juga. Setiap hari dia enggak tuh mainnya di ranjang neneknya. Aduh. Ntar dia pindah anaknya pindah ke ruang kakeknya. Iya, makanya itu sebenarnya kalau begitu ngarang itu. Pada prinsipnya mereka berpatokan kepada hukumnya aja sih. Kan seperti yang tadi Bapak bilang, kalau bagaimana kalau misalnya ini ada yang kan kejadian seperti ini banyak. Misalnya majikannya kemudian punya rumah kan, misalnya rumahnya 2. Jadi mereka kemudian misalnya setiap akhir minggu misalnya ke rumah yang satunya, lalu dia bersihkan di situ, boleh enggak? Itu kan rumah majikan juga. Ya enggak juga, karena kan dia harusnya tinggal dan bekerja di rumah situ, gitu loh. Nih, ada satu lagi pembantu ini diteken kontrak untuk jaga neneknya. Tapi anaknya kan anaknya kan kerja, jadi cucunya sering dititipin di tempat neneknya. Ya, gini Pak. Jawabannya ya Pak. Ya. Jadi ada pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh pihak majikan kepada imigrasi. Jadi prinsipnya adalah kalau seandainya itu adalah dilakukan bukan merupakan yang kalau dilakukan sekali-sekali, yang pertanyaan imigrasi itu ya, jadi itu boleh. Maksudnya contohnya gini. Misalnya nenek masuk rumah sakit, jadi dia ngantarkan makanan ke rumah sakit. Ya, jadi waktu itu dia supin, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau misalnya nenek masuk panti jompo, lalu kemudian dia di panti jompo ngurus nenek dari pagi sampai sore, ya itu nggak bisa. Salah. Ya. Anak ini kan takut Bu, kalau dia menentang atau nggak mau menolak ya tugas untuk 2 rumah. Ada rasa khawatir, ada rasa takut gitu loh Bu, atau bagaimana Bu? Sebenarnya kebanyakan itu pertama teman-teman itu cuma merasa udah kecapean, ya. Kenapa kerja 2 rumah? Kalau teman kita kan gini ya, beda ya. Kalau teman-teman pekerja migran Indonesia itu mereka itu kadang-kadang kalau disuruh ya mereka tuh misalnya majikannya baik, mereka masih kadang-kadang masih nggak terlalu gimana. Tapi mereka, tapi ketika majikan udah dibantu, tapi kemudian masih juga seperti tidak menghargai, teman-teman itu yang biasanya akan merasa agak tidak terlalu bahagia. Jadi kalau patokannya kita adalah gini Pak, kebanyakan teman-teman yang ketika udah mengadu ke kita itu kadang-kadang mereka itu memang sudah tidak mampu lagi, capek, ya. Dan kedua, lalu udah dibantu kerja begitu, tapi masih juga perlakuannya nggak baik, masih ngomel-ngomel, kan? Ya, tapi ada juga yang memang kemudian merasa bahwa
kok begini ya, ini lalu dia dengar dari teman itu soalnya nggak boleh gitu loh. Oh, cincai. Jadi Cincai. Maka itu akhirnya kadang-kadang ya ini yang membuat mereka kemudian teman-teman mulai mencari bantuan, mencari informasi gitu loh. Tapi sebenarnya memang kita tidak memang kita selalu bilang sama teman-teman, kalau seandainya disuruh bekerja seperti itu kan sebenarnya udah melanggar toh. Jadi ya kita ngerti, memang misalnya teman-teman takut, tapi bayangin takutnya di mana? Akan lebih takut bagaimana? Apakah akan takut majikan marah atau misalnya ketangkap ketika bekerja di toko majikan atau di perusahaan majikan? Padahal kan kalau seandainya kalau kita menolak pemerintah majikan yang melanggar hukum, ya itu tidak salah. Oh iya, betul. Kan? Jadi kan hukumnya unreasonable instruction sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu tindakan yang melawan hukum, ya kita tolak, itu kita nggak salah gitu loh. Jadi teman-teman punya hak untuk tidak mau atau kalau seandainya terlalu sering dipaksa setelah dia nggak mau, dia boleh aja menganggap kontrak putus gitu loh. Oke. Kita punya 2 bulan yang lalu kita ada satu kasus yang dimana dia dipekerjakan 3 rumah. Waduh. Hah? Ya. Waduh. Ya, jadi paginya di rumah majikan, lalu nanti sorenya ke rumah ibunya. Lalu dia giliran terus begitu, kan? Jadi ketika teman ini kemudian keluar dari pekerjaannya, kita membantu nih menuntut di labor. Majikan itu masih songong, ngerti kan songong? Iya, ngerti. Ya, kalau kami itu biasanya masih gini Pak. Kadang-kadang kita kan juga menjaga teman-teman ya, karena kalau seandainya dia melaporkan begitu, itu kan nanti akan diperiksa nih oleh imigrasi, oleh labor, akan berkepanjangan. Padahal teman kita itu kan juga masih baru dan juga cuma pengen cepat-cepat pulang gitu kan. Jadi ketika kita melapor ke labor, majikannya itu masih ngotot dan malah tuntut balik teman kita. 1 bulan gaji ganti pemberitahuan. Ya, awalnya kami masih tidak terlalu, kita masih belum mau membuka bahwa dia secara ke labor secara terus terang bahwa melakukan kerja 3 rumah, karena teman kita kan ceritanya cuma mau cepat pulang, selesai pulang gitu. Tapi karena dia tuntut balik, kita nggak ada lagi cara. Ya kita nulis aja semua fakta sebenarnya. Akhirnya ketika ke sidang, sebelum sidang dia langsung minta damai. Dia baru bilang saya baru mau damai semua, membayar semua tuntutan apa yang dituntut oleh teman kita. Nah, sama seperti sekarang kita juga punya satu kasus yang dimana dia juga dipekerjakan di tempat beauty salon kecantikannya, majikan. Oke. Iya. Ya. Nah, majikannya juga sengaja mempersulit. Padahal ketika teman ini berani Pak, maka itu. Jadi kalau bayangkan Pak, kalau seandainya ini ya Pak, maka itu kita selalu mengajarin teman-teman. Masalahnya bukan karena kita mau memanas-manasin teman-teman untuk selalu menuntut untuk ini. Bukan, masalahnya bukan itu. Masalahnya kalau teman-teman itu tidak berani melapor, jadi akhirnya hukum itu nggak ada. Nanti semua pelanggar itu dengan sangat mudah aja melakukan lagi hal yang sama. Gitu loh. Itu yang kita khawatirkan. Kalau misalnya teman-teman itu begini, lalu kemudian udahlah, saya pergi aja lah, gitu kan? Nah, jadi orang yang menjadi pelanggar ini, preparator ini, ya terus aja melakukan hal yang sama kepada pekerja yang lain lagi, gitu loh. Iya, efek jerahnya nggak ada ya Bu ya. Betul. Berani loh, yang malah kita sekarang yang masih ada 3 kasus yang masih ongoing yang memang dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak, dan itu semuanya majikannya galak-galak. Ada yang satu majikannya kaya Pak di Stanley, kaya raya.
Jadi sama sekali masih berani. Jadi walaupun mereka salah, mereka itu berani loh, berani untuk membantah. Jadi hal-hal seperti ini kan tidak meninggalkan ruang bagi pekerja selain kita ngomong terus sama padanya gitu loh. Cuma syukurnya kan karena mereka juga masih baru kan, orang-orang yang baru kerja sebulanan ya. Jadi kemudian ya kita tuntut ya majikannya gaya kita lanjut gitu loh, karena paling ujung-ujungnya paling jelek ya nanti imigrasi periksa, karena mereka masih baru kan, harusnya kan ya imigrasi juga mungkin bisa mengerti lah ya, karena kan mereka kan bukan orang yang ikut serta, maksudnya ketika mereka menyadari maka itu mereka langsung keluar gitu loh. Jadi harusnya kan hal seperti ini tidak bisa dianggap bahwa mereka dengan sengaja melanggar hukum kan. Paling nanti kalau tanya itu ya kita minta kepada imigrasi bahwa dia diminta mereka bersedia memberikan kesaksian, jadi diberikan imun dan keringanan hukuman loh, bahwa dia bersedia menjadi saksi untuk pelaporan ini gitu loh. Iya. Begitu Pak. Maka itu kita selalu bilang sama teman-teman, kalau suatu pelanggaran itu tidak dilaporkan, maka hukum itu tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak tersentuh dan mereka merasa mereka tuh baik-baik aja kok, nggak ada masalah gitu loh. Iya. Dan memberikan peluang bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama nih nanti. Betul. Dan memberikan juga memberikan peluang buat PMI yang lain mengalami lagi eksploitasi yang sama, dieksploitasi gitu kan. Iya. Apa yang dibutuhkan Bu ketika datang ke Christian Center atau ke Butania ini untuk mereka mengadu ya secara verbal kan, omongan aja gitu. Kemudian Ibu mendengarkan mereka bercerita atau meminta bukti-bukti apa agar bisa ditelusuri, kemudian proses sampai ke imigrasinya itu atau ke labornya itu dibutuhkan nggak Bu? Katakanlah kan 3 rumah, rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, dia cerita aja gitu. Betul. Kadang-kadang kan teman-teman itu kan juga udah mulai tahu ya, mereka juga udah ngerti, karena teman-teman itu banyak kan suka curhat sama teman, jadi udah tahu kan. Akhirnya kadang-kadang mereka tuh udah dikasih tahu sama teman-teman juga, ya akhirnya mereka juga memang sudah ada buktinya itu loh. Jadi kita memang selalu menyarankan teman-teman untuk mendapatkan bukti, apakah jadi mereka tahu ini alamannya ini di daerah sini, alamat ini daerah sini gitu-gitu. Karena kalau enggak ya susah. Iya. Ya, selamat malam untuk Mbak Liz Iswan dari Aisyah. Iya, ada juga kenalan saya. Kenalannya kenapa Mbak Liz? Agak detail dikit ya, bisa dicerita mumpung ada Bu Tania. Hadir Bu Tania katanya Mbak Liz Iswan dari Aisyah. Ya. Salam Mbak Liz. Nah, Bu Tania, di sini ada pelindungan dan pelayanan. Kalau memang ada masalah-masalah seperti itu dipekerjakan over ya, itu satu di atas kertas sudah melanggar, itu sudah kuat sebenarnya. Tapi memang ada juga majikan-majikan. Maka dari itu sebenarnya itu kan pelanggaran dilakukan oleh pihak pengguna. Tapi yang terjadi teman kita yang dieksploitasi itu yang kadang-kadang mereka malah yang takut. Walaupun kita nggak bisa mengatakan kenapa kamu nggak melapor, kenapa kamu ini nih. Ya karena terus terang keadaan teman-teman itu susah, kita nggak bisa judge. Ya, mereka mempunyai kebutuhan, mereka kemudian diberikan informasi yang kurang, jadi memang agak susah. Tapi terus terang teman-teman itu harus tahu bahwa ada solusi, dari semua itu ada solusinya gitu loh. Betul. Dan didapatkan di mana Bu untuk solusi tersebut? Dari maksudnya gini, solusinya maksudnya gini, maksud saya. Misalnya seseorang menghadapi masalah ini, jadi sebenarnya ada jalan keluar dari masalah ini gitu loh. Iya. Cuma perlu misalnya ditanyakan ya, kan ada tempat banyak organisasi di Hong Kong, ada konsulat.
Ya jadi harus mendapatkan saran ya saja yang benar gitu loh. Oke. Ya mungkin mereka setelah kecapean tadi ya, dan baru terasa ini saya dieksploitasi gitu ya, Bu Tani ya. Ya, tapi kalau seandainya kelamaan setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru merasa capek, susah Pak. Susah. Karena mereka kebanyakan takut di-terminate ya. Ya, betul Kasam. Itu maksud saya tadi. Maka itu seperti saya bilang Pak, daripada kamu dieksploitasi, kemudian ada pelanggaran hukum di sini, ya mendingan cari majikan lain, cari agen yang memang mau tidak mengambil potongan gitu loh. Itu salah satu solusi, Bu. Mencari majikan lain. Maksudnya dia harus keluar loh dari pekerjaan ini, ya karena mereka telah terjadi pelanggaran di sini kan. Iya. Kalau misalnya teman-teman kemudian diomongin sama majikan, biasanya sih kita ngomong gini, kasus per kasus ya, Pak, beda-beda. Beda-beda. Ada yang baru misalnya, ya dia harus ngomong sama majikan bahwa ini kok saya bekerjanya begini, ini kan nggak benar. Ngomong sama agen. Ada kalanya ada majikan yang kemudian sadar bahwa ternyata ini nih anak ini ngerti kadang-kadang ya, dia nggak mau nih. Ada majikan yang berhenti, ada agen yang juga baik yang kemudian telepon majikan dan kemudian majikan berhenti. Tapi ada kalanya ada yang majikannya itu bandel dan ada yang agen tidak mau membantu. Kalau untuk yang majikan yang bandel ya, dan teman kita tidak bisa mendapat bantuan ya dari agen, maka kita akan menyarankan kepada mereka bahwa hak kamu adalah ini, hukumnya adalah ini. Ya, kalau kamu meneruskan ini, resikonya ini. Tapi kalau kamu memilih hal misalnya begini, misalnya putus kontrak, ya. Kalau kamu teruskan resikonya ini, tapi kalau kamu misalnya mengatakan pada majikan tidak mau, majikan putusan kontrak kamu, ya berarti kamu harusnya bisa dapat segini. Tapi kalau misalnya kamu sudah menolak, tapi majikan tetap memaksa, tetap mempekerjakan kamu, ya kamu boleh keluar dan kamu boleh melapor. Itu loh. Oke. Jadi maka itu saya bilang kasus per kasus Pak, tapi yang pasti teman kita harus mengatakan pada majikan, saya tidak mau karena itu adalah melanggar hukum. Dibicarakan kepada majikan, Bu Tania? Harus omongin. Ya cuma cara ngomongnya beda-beda. Ada misalnya kan dia boleh misalnya majikan, kalau kita maka seperti saya bilang lagi, karena kan setiap pekerja beda, setiap majikan beda, setiap keadaan kan beda kan. Jadi ketika kita mendengar cerita mereka, kita kan bisa ngerti nih, kalau begini mungkin kamu nanya ya dengan cara misalnya dan dengan cara yang lebih halus lah. Ya misalnya apakah majikan kenapa saya kerja di sini? Kok kontraknya cuma segini? Saya takut katanya nggak boleh atau apa kan? Saya nggak mau lah gitu kan. Ada juga yang saya kadang-kadang kita kasih saran misalnya ketika kamu disuruh di situ ya kamu boleh bilang sama majikan saya takut karena katanya teman saya ada kalau ketangkap polisi nanti majikan kamu yang masuk penjara gitu loh. Jadi ya dengan cara yang mengintimidasi. Makanya kita berdasarkan dari cerita. Karena kan dari cerita kita juga akan tahu nih majikan sebandel berapa juga gitu kan. Ada juga yang memang misalnya majikannya sih oke, cuma karena orang tuanya. Jadi dia ngomong sama majikannya, lalu majikannya akan ngomong sama orang tuanya gitu loh. Kan kadang-kadang ada orang tua yang nggak ngerti hukum atau juga atau merasa ini nggak masalah lah kan. Tapi ketika sama majikan yang mungkin masih muda, yang ada berpendidikan, ya mereka juga ngerti, ya biasanya akan ada kasus yang dimana ya kemudian diberhenti, maksudnya tidak dipekerjakan lagi di tempat selain di kontrak. Ada juga yang begitu. Iya. Terbuka peluang untuk perbaikan ya baik. Iya. Kalau memang tidak ada perubahan, baru terpaksa gitu kan.
Karena kan teman-teman kita juga ngerti mereka ya tidak pengen putus kontrak, sebenarnya kita tahu kan. Jadi solusinya dia coba peluang untuk nego dulu. Iya. Oke. Menarik sekali. 10.36 saat ini pendengar radio nongkrong bareng, apa yang dipaparkan oleh Bu Tani Yasin tadi mudah-mudahan dapat tertangkap dengan jelas, bahwa bisa diajak berdialog, cerita ke majikan, omongin ke majikan, walaupun yang lebih muda itu lebih pengertian lah, ya bisa mengkaji dan menerima masukan, karena jangan diem aja gitu bertahun-tahun pula. Saya bacakan dulu beberapa yang udah ikut nih ya Kasem ya di kita. Iya. Umar Al Faruq mengatakan, saya majikan pertama bersihkan rumah bos dan rumah nenek dan rumah adik-adiknya dan rumah mertuanya. Gajinya pun underpay, nggak ada off, nggak ada HP. Oh, waktu dia di Hong Kong ya. Itu zaman dulu emang begitu kayaknya, ada banyak ya, tapi mereka ya mungkin mereka waktu dulu tuh zaman dulu pada kuat-kuat kali ya PMI-nya ya. Superwoman. Iya, Algojo. Iya. Termasuk Daria Tandayu nih kuat banget. Daria Tandayu badannya gede. Gede, iya benar. Tenaganya 3 ya. Mbak Lis Iswandari Aisyah, yang kerja begitu anak baru, baru kenal juga sih, pas curhat-curhatan dia sudah saya kasih saran supaya melapor, tapi dia katanya takut, Bu Tania. Kata saya nggak usah takut, sekarang sih ganti nomor anaknya, sudah tidak bisa dihubungi. Oh, ganti nomor. Sebenarnya saya juga penasaran sama anak ini. Oke, ya Mbak Lis tadi dan Mbak Umar ini zaman dulu nih kata Kasem ya. Lebih kuat, tapi yang Mbak Lis ini baru nih ya. Bener kan Novi, anak-anak zaman dulu mentalnya kuat-kuat. Terus terang. Iya bener. Anak sekarang beda kan. Berbeda. Karena udah zaman TikTok Kasem. Jadi lembek strawberry. Iya. Kontrak kedua cuma dikasih 2 kali off dan yang lain nggak dibayar. Tadinya saya oke, nggak masalah, tapi majikan makin rewel. Akhirnya saya buat kronologi, tiap off nggak pernah dikasih ganti uang off. Akhirnya tuntut ke labor dan damai, dapat separuh dari tuntutan. Ini harus berani seperti ini ya pendengar. Iya betul Kak, long service ditunggu sampai 11 tahun belum keluar juga. Mbak Harni, iya. Saya mau angkat tangan aja Kak. Tuh. Ya, Bu Tania ada respon mungkin atau tambahan lain? Maka itu seperti kita bilang Pak, yang tadi salah satu Mbak itu kan, ya ada kronologisnya, ada catatannya. Teman-teman itu harus selalu menjaga diri sendiri, ya. Jadi pertama tidak ada yang jadi pertama itu harus menjaga diri sendiri dengan ada buktinya, ya, dan misalnya dengan catatan atau apa. Yang kedua, teman-teman itu yang penting kalau memang nggak jelas itu ya bertanya gitu loh. Teman-teman bertanya sama orang supaya kalau misalnya, karena kan seperti saya bilang lagi, kalau zaman dulu itu HP itu nggak ada teman-teman itu semua. Maka koran juga nggak ada namanya Facebook, nggak ada WhatsApp. Koran jadi ada dong, koran saya udah 25 tahun loh. Udah, tapi nggak terlalu banyak. Waktu itu nggak terlalu banyak. Tapi walaupun ada, teman-teman nggak libur Pak, jadi nggak dapat juga, kan? Iya. Ya, karena maka itu sebenarnya waktu itu informasi memang sangat sedikit, ya. Jadi maka itu teman-teman itu lalu mereka juga pada banyak nggak libur. Tapi kan sekarang zaman berubah. Dulu mana ada yang punya HP. Sekarang itu teman-teman itu satu orang bisa HP 2-3. Iya, benar. Satu buat live, satu buat chatting ya. Iya. Jadi memang
harusnya keadaan yang kali ini harusnya teman-teman lebih mawas diri, lebih banyak bekalnya. Tapi pada dasarnya kenyataannya masih saja permasalahannya itu ke itu juga gitu. Gini ya, Pak. Iya. Saya bagi pengalaman ya Pak, tapi udah beberapa bulan sih saya nggak dikatakan dalam ini welcoming. Ketika saya melakukan menjadi pembicara di welcoming program di konsulat, jadi ketika saya bertanya sama teman-teman yang baru datang ini, masih banyak juga yang tidak terlalu ngerti tentang isi kontrak yang mereka tanda tangan. Oh, Ibu harus itu dia. Ibu Tania harus tanya dulu yang hadir pada welcoming program. Ya nggak? Siapa yang pernah datang ke Hong Kong? Ya nggak? Suruh angkat tangan. Oh banyak kok Pak. Banyak. Rata-rata yang baru yang welcoming itu banyak juga X kok. Oh X. Banyak yang X Jadi juga. jangan males baca-baca kontrak, ya. Iya padahal Itu kan nasib mereka kita kan itu. pernah istilahnya ke Hong Kong. Banyak juga X Pak. Tapi ketika mereka ada yang kalau X sih mungkin ada yang tahu. Tapi yang baru-baru ini banyak juga yang nggak ngejelas isi kontraknya kayak apa gitu loh. Jadi memang pada dasarnya apalagi kalau misalnya mereka kan cuma dengar apa kata PPL kan atau kata PT. Jadi sebenarnya permasalahan dari awal itu memang udah muncul gitu loh dari sana ya. Sudah. Kita berharap ada ya. semoga ya sebenarnya kan banyak juga ya Facebook atau apa ya. Ya semoga kita sarankan sih teman-teman yang mau datang bekerja di Hong Kong ya kan rata-rata suka lihat Facebook ya. Kenapa nggak coba dicari bekerja di Hong Kong itu gimana informasinya atau apa? Iya, Mbak Liana Chandra mengatakan pengalaman saya dulu juga kerja udah mau 6 tahun ya. Sekarang dia di Inggris kurang 2 bulan di terminate, alasannya nggak bisa kerja. Jadi sepihak ini ya. Nah setelah 6 tahun kurang 2 bulan di terminate gitu, Bu. Ya ada kasus-kasus seperti ini juga. Ya banyak juga tapi kalau Mbak Liana kan 6 tahun ya. Kalau zaman dulu sih biasanya itu mereka karena mau menghindari membayar long service, biasanya sebelum 5 tahun itu diputus kontrak, alasannya nggak bisa kerja. Ya. Menghindari long service. Ya ada juga majikan yang seperti itu. Ya biasa beraneka ragam lah Pak. Maka itu sebenarnya teman-teman itu harusnya kita benar-benar menyarankan lebih banyak mencari informasi gitu loh. Iya. Bu Tania, eksploitasi ini peran agensi sejauh mana Bu? Kita nggak bisa ini ya, karena ada agensi yang juga kalau dari pengalaman kami ada juga yang bagus. Karena ketika anaknya mengadu, mereka ada yang memberitahu menelpon majikan, mengfollow up. Tapi ada juga yang memang tidak mau menjawab, atau ada juga yang cuma menyuruh sabar. Ya, ada sabar juga aja. Yang iya betul, ada juga yang tahu ketika dia dibicarakan, lalu ketika mbaknya punya masalah, mereka cari aman supaya nggak dikejar konsulat, mereka cuma follow up kasus kamu sekarang di mana. Jadi mau follow up kasih tahu konsulat aja. Jadi udah dia udah di sini, udah di sana gitu loh. Itu ada sih beragam-ragam. Oke, ya berbeda ya dari satu agensi ke agensi yang lain, ya. Betul. Agensi itu bermacam-macam Pak. Contoh kita tuh ada satu agensi yang sebenarnya gini, banyak juga. Maka itu ada juga yang bandel, majikan yang bandel juga ada, agensi juga ada satu agensi yang lucu. Jadi sampai sekarang kita masih tetap diteror. Dia jadi izinnya dicabut sama pemerintah Hong Kong. Oke. Ya, masalahnya dia salah duluan gitu loh. Jadi anaknya diputus kontrak, uangnya jadi dia salah duluan, jadi dia marah. Jadi
menganggap karena kami izinnya dicabut, ya jadi kami yang diteror terus. Terornya bagaimana terornya? Oleh agensi tersebut, Bu. Iya, jadi kalau kita Christian Action kan gede ya Pak. Kita kan bukan cuma kantor kami, kita juga punya cabang-cabang lain. Jadi diteleponin terus gitu loh. Jadi di Facebook kita diupload terus. Kami juga pernah loh Pak didatangin petugas imigrasi sampai 5 orang datang plot gitu. Jadi seolah-olah kita membantu anaknya menjadi overstay. Kita kan nggak tahu kasus selesai anaknya kemana, udahlah, bener nggak? Oh iya. Anaknya juga nggak pernah cari kami, nggak pernah hubungi kami setelah dapat uang, kan? Ya jadi ya kita didatangin seolah-olah kata dilaporkan yang macam-macam gitu loh. Iya. Ya kita sih nggak khawatir lah karena kita juga nggak lakukan yang nggak benar. Kita kan jalankan sesuai hukum gitu kan. Iya betul. Terima kasih semua yang sudah chat sama kita. Kalau masih ada yang serius, ya betul kok katanya. Ya, Mbak Harni, selamat malam. Ya apa kabar di jam 10.47 masih ada yang mendengar kita sambil melakukan kerjanya atau sudah mulai istirahat ya? Monggo, apapun yang Anda lakukan yang penting hatinya happy dan mudah-mudahan ya, semoga kasus-kasus eksploitasi ini ya, dipekerjakan di banyak tempat, artinya lebih dari satu tempat ini bisa terselesaikan kalau yang mengalami atau yang kedepannya tidak akan terjadi lagi, ya. Kalau supaya mencegah tidak terjadi itu sebenarnya Kak Novi. Kalau mencegah saya pikir karena jadi dari titik awalnya loh, ketika saat interview, walaupun memang kenyataannya, jadi sangat penting sekali buat teman-teman ya untuk bertanya. Misalnya, maka itu kita selalu menyarankan pada teman-teman, ketika interview itu tanya yang jelas, ya pekerjaannya apa, kan? Apa yang kamu harapkan dari saya untuk saya kerjakan? Lalu kemudian misalnya liburnya saya hari apa? Lalu jam istirahat saya dari jam berapa? Lalu kalau seandainya saya libur itu saya harus keluar dari jam berapa? Pulang jam berapa? Tempat tidur saya bagaimana? Jadi itu semua mendingan dari awal ditanyain daripada tidak bertanya nanti ketika udah datang baru muncul masalah gitu loh. Karena sebagai pekerja kan punya hak untuk bertanya ya. Betul. Seperti matikan kalau ya gimana Pak Sam? Betul bisa bertanya. Tapi ada tapinya. Tapi ya kadang-kadang kalau majikan ditanya begitu ya nggak. Majikan bilang, waduh ini kok kungyan maafana. Bawel ya. Aduh, tuh, betul. Tapi kan mendingan makanya itu kalau begitu majikannya ini nggak terlalu fair. Kalau misalnya kamu benar-benar fair, kamu harusnya kayak gini loh. Semua orang kan sama. Saya yakin majikan juga banyak yang bekerja kan. Kalau misalnya kamu kerja ke suatu kantor, kamu juga bertanya toh. Benar enggak? Sama toh. Lalu jadi ini. Bagian yang kedua, mau majikan juga tanya anakmu berapa, anakmu udah menikah belum, bahkan ada yang sampai pengalaman kerjanya, kamu kerja kan sama aja Pak, saling bertanya gitu loh. Memang saya mengerti ada masa kalau dia bertanya, memang saya mengerti ya Pak, ada yang merasa belum apa-apa udah tanya belum apa-apa udah tanya kan. Maka dari situ diperlukan perannya agen. Jadi sebelumnya kan agennya harusnya dong tanya majikan. Jadi agen mensortir pekerja, agen juga mensortir majikan dong. Oh kamu daripada nanti majikannya bilang fungsinya jelek, ya mendingan majikannya suruh agennya tanya atau ditulis. Misalnya bagaimana pengaturan tempat tidurnya, bagaimana RSD-nya, itu kan mendingan begitu. Kalau anaknya nggak benar bermasalah kan agennya kan juga enak, nggak sering ditelepon, benar nggak? Iya, ini solusi keren nih dari yang terakhir ya. Beberapa kalimat Bu Tania Sim. Sortir agen dan sortir majikan yang dilakukan oleh agensi ya. Sebelumnya. Iya. Jadi kalau kita misal
ngelamar zaman dulu di kantor ya, waktu masih kerja itu, tolong describe ya, mengungkapkan 3 kata tentang dirimu. Yang mereka ingin tahu itu kita kepribadian yang seperti apa. Kita suka dengan tantangan misalnya kita jawabannya. Kita suka dengan bukan saya itu pekerja keras dan lain sebagainya, udah biasa. Nah ini yang peran ini yang dilakukan oleh agensi ya Bu ya. Kemudian supaya tidak terkesan bahwa apa yang dikatakan Kasem, majikan bilang lu banyak cincong, lu belum apa-apa ya kan, nanya ini nanya itu. Iya bener, itu masuk akal Kasem. Iya kan Novi, kalau istilahnya kalau saya ditanya, ya ditanya saya tidur di mana, ya itu cengli lah istilahnya ya nggak istilahnya. Kadang-kadang ada majikan nanya bisa nggak mijit katanya, padahal mijit cuma pencet-pencet aja ya nggak. Dia bilang kurang kenceng katanya, ya nggak. Waduh kan nggak kuat mijitnya ya nggak. Kalau pencet-pencet aja ya bisa lah. Iya. Atau bikin Ustaz pakai minyak kayu putih atau gosok-gosok gitu ya. Ibu boleh diulang yang tadi Bu, kalau masih sedikit terbesit. Jadi peran sortir antara sebelum ke si pembantu tersebut atau iya betul. Gini loh Pak, seperti sekarang gini, ketika seorang majikan mencari pekerja kan dia menghubungin agen toh. Ya, berarti agennya di situ yang harus bertanya, kamu mau cari pekerja yang bagaimana? Nah, itu maksud saya. Kamu mau cari pekerja yang gimana? Apakah yang bisa masak? Lalu yang bisa jaga anak, jaga orang tua. Lalu kemudian, lalu pengaturannya gimana? Hari liburnya apa? Kamu mau jam berapa? Bagaimana tidurnya? Harusnya di situ udah mulai disortir. Baru kemudian dia tawarkan ke anaknya, nih ada majikan segini nih, kamu mau nggak gitu kan? Walaupun pada faktanya ada yang kemudian walaupun udah dikasih tahu ya kemudian berbeda, tapi setidaknya dari situ kan udah ada pegangan nih, gitu loh. Dan teman kita tuh ada pegangan. Saya ditawarin segini kok ternyata berbeda. Jadi ketika dikonfrontasi itu enak gitu loh. Iya kadang-kadang dibohongin kan Novi, dia bilang takut nggak sama anjing katanya. Ya enggak? Oh enggak takut katanya. Anjing kecil. Dia bilang anjing kecil ya enggak? Pas dia datang, waduh tuh anjing kecil galak lagi. Kalau begitu, kalau begini penyiar itu kalau ngomong nyablak ya. Ngomong dulu baru mikir. Ya. Gini Pak, ini cerita ya. Ini fakta, kasus benar nih Pak. Jadi ini benar Kak Sam. Iya. Jadi teman ini kemudian datang ke kantor kita kan. Lalu saya tanya, Dek, kenapa kamu dikasih tahu nggak pekerjaannya jaga orang yang agak stres gini? Dia bilang ada. Lalu kenapa kamu mau? Dia bilang gini, karena dalam pemikiran saya kalau orang stres atau gila, ya dia bilangnya dia di Indonesia itu kan paling juga nyengir sendiri gitu loh. Jadi dia terima. Tapi ternyata yang di sini itu bisa mukul gitu loh. Jadi berdasarkan persepsinya dia gitu loh. Karena dia bilang kalau dia lihat orang gila di Indonesia kan paling tengah tegir gitu loh. Ini cerita bener loh. Aja, Bu. Iya. Ada yang belaga gila. Itu utang pinjolnya banyak katanya. Jadi dia ngutang, pinjaman online-nya banyak. Pas datang tukang ya biasa bukan debt collector ya cuma bertanya, gila, belaga gila deh nih. Dia belaga PA. Ya kan dia ngomong ke kiri, dia jawab ke kanan. Udah makan belum? Oh di sana rame. Saya masuk ke pasar keluar nggak bisa. Lu ngomong apa? Gue kesini ini butuh penjelasan. Bapak bisa bayar 57.000 setiap hari selama 3 bulan misalnya. Enggak, saya masuk ke pasar. Jadi nggak nyambung ya pembicaraan ini. Orang gila di Indonesia seperti itu Bu Tani ya. Beda dengan di Hongkong.
Bener loh. Jadi lucu juga. Jadi kita tuh kadang tuh pikir, aduh sebegini apa? Ignorannya gitu loh kan teman-teman itu. Kadang-kadang tuh pikirannya tuh, aduh, ya begitulah. Kalau dealing sama teman-teman, ya. Tadi bertanya kepada majikan itu, ya. Anda butuh pekerjaan seperti ini, seperti itu. Kemudian juga bertanya kepada ini. Itu sebenarnya sudah dilakukan belum selama berpuluh tahun ini, Bu? Atau ada di benak? Saya nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Belum. Harusnya ada ya menurut saya. Karena sebenarnya kalau dalam SOP ya Pak, dalam itu buku petunjuk pelaksana untuk keagensian, itu agensi itu harus mempunyai tanggung jawab untuk melakukan ini, gitu loh. Maksudnya dalam artian mereka itu harus melakukan due diligence, ya. Artinya mereka sebenarnya ya due diligence, gitu loh. Iya, seperti cari jodoh kan, ya. Mereka harus melakukan due diligence, jadi tanggung jawabnya mereka gitu kan. Iya. Ini Al Farouk bilang katanya kalau yang beresiko biasanya kita tanyakan mendetail untuk gambaran anaknya biar ada persiapan. Contoh di Singapura anak saya jaga ular. Ularnya waduh, jaga ular. Mau apa pegang-pegang ular? Ada. Saya mendingan jaga janda, Pak. Ada. Di Hong Kong ada, Pak. Saya pernah lihat, Pak, ularnya warna hijau, warna kuning. Itu ada anak. Jadi anak kita itu memang itu jaga ular gitu, ada. Iya, ada. Saya mendingan jaga janda ya. Tapi kita seperti melamar anak ya. Ditanya sama bapak mertua, kamu bisa apa? Saya kalau goreng ikannya mundur, Om. Ya udah besok nikah. Jadi itu satu highlight yang keren dari Bu Tadia, bahwa harusnya bertanya ke majikan, lu mau seperti apa pekerja yang mana yang cocok. Ini ada piara ular, ya kan? Ular, monyet, gajah, segala macam. Ini kerja di taman safari. Iya. ini bang, ularnya dilepas. Wih, anaknya ularnya dilepas jaga ayam. Ada satu. Jaga kambing. Ada satu lagi, Pak. Kalau dulu saya sering nyarankan anak-anak tanya ke majikan, apa yang kamu harapkan dari saya? Nah, itu. Karena apa? Karena kan ada kalanya gini loh, Pak. Kamu tanya saya bisa masak enggak? Saya bisa masak. Tapi kalau kamu, kan tadi kan kenyataannya ada juga ekspektasi masakan itu sangat tinggi gitu loh. Betul. Iya, betul. Ya kalau chef kan berarti kamu sewa chef gitu. Karena itu sebenarnya gitu sih. Oh, apa ekspektasimu kepada saya? Kan kadang-kadang kalau kan bisa bilang, ada yang saya mau kamu jaga anak saya yang baik, kan? Ada yang maunya kamu sayang sama orang tua saya. Ada yang pokoknya saya nggak mau tahu apapun, pokoknya rumah saya bersih, kan? Jadi ekspektasinya kan tadi teman kita bisa tahu nih, majikan saya ekspeknya ini gitu kan? Itu dia. Nah, itu saya. Kalau dulu saya nggak mau tahu lu bagaimana kerjainnya, pokoknya yang penting gue pulang bersih gitu ya nggak? Oh iya. Ini saya rasa kedepannya perlu jadi satu ditampung untuk dibuat. Bukan hak angket, kan DPR sekarang sibuk hak angket, tapi dimasukin ke DPR nih, ya kan, soal ini, soal menjodohkan antara pekerja supaya tidak tereksploitasi, majikan puas. Emang ada majikan yang mau, emang ada anggota DPR yang mau dengar? Anggota DPR nggak percaya rakyat, Bu. Padahal dia Dewan Perwakilan Rakyat, ya, udah nggak percaya rakyat, karena yang pilih presiden kan rakyat. Tapi tetap dikorek supaya nggak salah dan lain sebagainya. Ya, Bu Tani ada tambahan sebagai kita sudah didesak sama durasi jam 11 malam. Besok ada acara mungkin pendengar radio nongkrong bareng macam-macam ya. Silakan Bu Tani. Ya, semoga ada anggota DPR yang mau mendengar.
Terima kasih Bu Tania. Iya. Yang penting ya teman-teman semua besok ada flower show. Ya. Ya, flower show Kak Novi. Keren, sangat bagus ya. Apa entrance fee-nya $14. Ya. Kalau mbaknya ada yang 65 tahun, itu berapa katanya? Gratis. Gratis kalau nggak salah ya, senior citizen. Katanya Gimana, kemana nih? Udah off ya? Enggak, masih belum saya goodbye. Di Causeway Di Causeway Bay. Iya. Oke, iya. Oke, Bu Tania, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam mingguan lagi sama-sama dengan Pak. Kita banyak sekali manfaat. Kita selalu seru nih kalau sama Kak Tania ya atau Bu Tania ya. Iya, betul Kasem. Selamat beristirahat Bu Tania. Semoga selalu sehat dengan keluarga. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, bye-bye. Selamat malam semua. Selamat malam Kasem, Kak Novi. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. God bless you. Bye. Ya, Kak Novi, jaga ular mau nggak? Orang jaga saya ular. Orang saya jadi ular kadang-kadang. Atau suruh jaga monyet ya. Waduh, bingung kalau gitu jaga monyet. Aduh, iya. Terima kasih ya pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah lumayan kan mengetik. Jadi malam-malam hujan gerimis nih, hujan untuk pengantin baru nih katanya. Jadi maunya peluk-pelukan terus. Di Jakarta? Iya kan? Di Indonesia ya, di Pulau Jawa lah. Iya. Terima kasih banyak ya semua yang sudah interaksi dengan kita. Terima kasih banyak Kasem, dan kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah. Jangan kagum dengan rumput tetangga hingga lupa mengurus rumput sendiri. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, bye-bye. Ya teman-teman semua, sekali lagi Kak Sam memohon teman-teman untuk like dan di-share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka lebih cerdas. Penting ya. Di awal radio saya udah saya puterin tuh. Mendengar dapat kita lebih cerdas ya. Mendengar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, nggak mendengar kita supaya nggak jadi budek ya. Oke Kak Novi, sampai di sini saja juga. Terima kasih teman-teman semua. Bye. Percuma bilang kau berdosa, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta? Ini saya persembahkan untuk teman-teman semua ya. Semoga semua puasanya berjalan lancar-lancar selalu ya. Ini malaikat cinta dari Raja untuk teman-teman semua. Bye. Sekarang baru terasa sentuhan malaikat cinta. Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdosa, cinta hanya
malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdosa, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta, walau bibirmu bilang tidak? Hatimu takkan mampu berdosa demi sang malaikat cinta, malaikat cinta, ya. Malaikat cinta, ya. Oh, malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Itu sama. Sanggup sang malaikat cinta, malaikat cinta, ya. Masih adakah cintamu yang dulu menghangatkan jiwaku? Hati ini takkan bisa tanpa dirimu. Bukalah hatimu, rasakan cintaku. Ingatkah janjimu akan setia bersamaku? Takkan ada lagi cinta selain untukku. Jangan kau tanya besarnya cintaku kepadamu. Jika masih cinta, aku menunggumu. Ini semua tentang rasaku, tentang rasa yang tak bisa ku mengerti. Ini aku yang tulus mencintaimu, meskipun kau selalu menyakiti aku. Ingatkah janjimu akan setia bersamaku? Takkan ada lagi cinta selain untukku. Jangan kau tanya besarnya cintaku kepadamu. Jika masih cinta, aku menunggumu. Ingatkah janjimu akan setia bersamaku? Ingatkah janjimu akan setia bersamaku? Takkan ada lagi cinta selain untukku. Jangan kau tanya besarnya cintaku kepadamu. Jika masih
semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar, alasan yang sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau, mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa, ceritanya apa. Aku tahu, jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati.